Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desruandi dari kelas 4B NIM 23090011. Oke, pada video kali ini saya akan menjelaskan cara eh, memprediksi terhadap testing data dengan yang pertama dengan regression, kemudian dengan classification, dan yang terakhir dengan clustering. Dan untuk code editornya saya menggunakan Google Colab. Oke, yang pertama kita menuju ke soal yang A1. Prediksi terhadap testing data dengan regression menggunakan classical machine learning. Oke, langsung aja. Sebelum itu, kita harus mendownload datasetnya terlebih dahulu. Di sini terdapat dua dataset. Yang ini dataset untuk training dan yang di bawah ini untuk testing. Kemudian kita baca datasetnya, kita beri variabel train df dan test df. Kita baca yang pertama regression dataset training.csv, dan kita baca juga regression dataset testing.csv. Kemudian kita run, hasilnya seperti ini. Untuk data trend itu terdapat 1000 data, 1000 1000 data dan 2 kolom. Sama juga dengan data test, 1000 data jumlahnya dan kolomnya ada 2. Untuk kolom data trend, indeksnya x, y, type-nya objek, dan hasilnya seperti ini. Kemudian kita langsung ke soal ke nomor A1, regression using classical machine learning. Oke, pertama kita pisahkan fitur dan target. Kita beri variabel x trend dan y trend. Untuk x ini fitur dan y ini sebagai target. Kemudian kita split data untuk validasi. From scalar model selection, import trend test split. Kemudian kita proses di sini, size-nya 0,2, random state-nya 42. Dan di sini kita akan mentrainingnya dengan model random forest terlebih dahulu. Kita import beberapa library seperti R2Score, random forest regressor. Kemudian kita lanjutkan ke modelnya. Model sama dengan random forest regressor, and estimated 100, random state-nya 42. Model .fit kita masukkan x trend part dan y trend partnya. Kemudian selanjutnya di sini kita akan memprediksi di data validasi. Y validasi predicted sama dengan model predict x valid. Kemudian kita hitung R2 skornya. Hasilnya 0,8622. Untuk yang kedua kita menggunakan model polynomial regression. Dari scalar propagation import polynomial feature. Di sini kita proses poly sama dengan polynomial features degree 3, x trend poly dan x valid poly ini kita atur sebagai variabel. Kemudian ini model poly sama dengan linear regression. Model poly.fit x trend poly dan y trend partnya dimasukkan. Kemudian kita hitung R2 skornya, sehingga ketemu untuk polynomial regression R2 skornya 0,7238244 dan seterusnya. Kemudian yang terakhir kita menggunakan model linear regression. Seperti biasa kita import linear regression from Escalon linear model. Kita proses di sini, kita hitung dan ketemu linear regression R2 skornya 0,015352 dan seterusnya. Setelah itu, karena dari hasil R2 skornya lebih tinggi ketika kita menggunakan random forest, maka untuk testing datanya kita juga menggunakan model random forest.
untuk data testnya kita punya variabel x test sebagai x, kita prediksi ya test spread sama dengan model predik, kita masukkan variabel x testnya, kemudian kita run, kemudian hasilnya akan tersimpan di hasil tes prediksi.csv. Jadi kesimpulan dari soal yang A1 ini, hasil terbaik diperoleh dari model Random Forest Regressor karena memiliki R2 score yang sangat tinggi, dan karena model Random Forest ini memiliki R2 score yang sangat tinggi, jadi kita pakai untuk testing data. Selanjutnya untuk A2, regression using deep learning. Pertama kita import beberapa library seperti Pandas, Trend Test Split, R2 Score dari Scalar Model Selection dan Scalar Matrix. Kemudian kita load data dari regression dataset training.csv dan regression dataset testing. Seperti biasa kita pisahkan fitur dan targetnya. Pastikan bentuknya array 2D. Kemudian kita split, tes-tesnya 0,2, random state-nya 42. Selanjutnya kita bangun model deep learning. Kita import TensorFlow, from TensorFlow import keras, dan juga import layers. Kita buat model sederhana. Model sama dengan keras.sequential, bentuknya 1, layersnya 64, activation ReLU. Kemudian kita compile modelnya, model.compile optimizer Adam loss MSE. Untuk trend modelnya di sini kita beri variable history model.fit xtrend ytrend, epoch-nya 100, validation data xval yval purpose 0. Kemudian kita hitung R2 score-nya atau evaluasi R2 score-nya. Yval pred sama dengan model.predict, kita hitung R2 score-nya, kemudian kita tampilkan hasil R2 score-nya. Di sini didapat R2 score-nya 0,8387. Kemudian selanjutnya kita prediksi pada data testing. Seperti biasa, x-test sama dengan test diff x.values, ya test spread sama dengan model.predict x-test flatten. Kemudian hasil testingnya kita simpan ke dalam bentuk CSV dengan nama filenya hasil tes prediksi deep learning atau DL. Jadi untuk kesimpulan dari soal A2 ini, saya menggunakan model deep learning sederhana dengan 2 hidden layer, 64 neuron, ReLU output 1 neuron. Hasil evaluasinya memberikan R2 score-nya itu ada di angka 0,8387. Kemudian model ini akan digunakan untuk mentesting data pada kode yang ini. Kemudian kita lanjut yang B, classification. Yang pertama ini B1 image classification. Pertama kita download dan siapkan data yang disediakan oleh dosen. Kita jalankan. Ketika sudah jalankan, maka data dari Google Hub akan terunduh. Selanjutnya kita masuk ke soal yang pertama ini, B1A, image klasifikasi gambar menggunakan classical machine learning. Kita proses data di sini. Kita import OS, import NumPy, import CV2, terus import Hope, dan import label encoder.
Kemudian kita membuat salah satu fungsi untuk membaca gambar dan mengubahnya jadi vektor fitur HOG. Untuk nama fungsinya extract features and labels dengan parameter basedir. Di sini kita menggunakan for class name in osListdir basedir. Basedir sama dengan ospet join basedir class name. If not ospet is dir class dir. Continue untuk ini for image name in osListdir class dir. Kita resize di sini kita resize gambar menjadi 128 kali 128 pixel. Di sini kita ubah colornya menjadi grey atau abu-abu. Pixel per selnya 16 kali 16, cells per blocknya 2 kali 2, dan feature vectornya true. Kemudian kita tambahkan hog feature. Kemudian kita load data yang sudah di-download tadi. Yang pertama data trend, image classification dataset, dan yang kedua data testnya, image classification dataset. Di sini kita encode label ke angka. Selanjutnya kita akan mentraining mesin learningnya. From sklearn import SVG. Kita menggunakan model klasifikasi SVM. Bisa ganti dengan RBF, poly atau model lain. Kemudian di sini kita training. Setelah di training kita akan tes. Import F1 score-nya. Di sini kita prediksi label dari dataset. Ypred sama dengan clf.predict. Masukkan X testnya. Kemudian kita hitung F1 score-nya. Makro, di sini makro karena multi class. Kita hitung F1 score-nya dan kita tampilkan F1 score-nya. Dan didapatkan my F1 score sama dengan 0,4039. Jadi di sini fitur gambar dideklarasikan menggunakan model CNN. Maaf, dengan meresize dan flatten pixel. Saya menggunakan model seperti SVM. Model terbaik memberikan nilai F1 score 0,4039. Ini kita lanjut ke soal selanjutnya, P1B. Image classification menggunakan deep learning. Kita import beberapa library, kemudian kita proses, kita load gambar dari folder. Untuk ukuran gambarnya 128 kali 128 pixel, batch size-nya 32. Di sini kita membuat objek image data generator untuk preprocessing dataset latih. Dalam hal ini hanya melakukan rescalling nilai pixel dari 0 sampai 255 menjadi 0 sampai 1. Kita beri variabel sini trend data gen dan test data gen. Kemudian kita muat gambar dari directory training. Kelas akan dideteksi dari struktur folder di dalam folder train. Kita masukkan data set image klasifikasinya sebagai untuk dilatih. Target size-nya ini image size 128 kali 128 pixel. Untuk variable base size-nya kita pakai yang ini 32. Class mode-nya kita kategorical. Di sini kita muat gambar dari directory texting. Kalau ini dari directory training, ini sekarang dari directory testing. Kita seperti biasa masukkan datasetnya sebagai tes. Target size dan base size-nya sama kayak yang di atas.
Class modenya kategorical, shuffle-nya false. Kita bangun dan compile menggunakan CNN. Model sudah sequential, layers input shape image size, 3. Konvolusional layer pertama dengan 32 filter ukuran 3x3 dan relux activation. Max polling untuk mengurangi dimensi feature map. Layers.max polling 2D 2x2. Di sini kita konvolusional lagi layer kedua dengan 64 filter ukurannya 3x3 dan relux activation. Untuk yang di sini konvolusional layer kedua dengan 128 pixel ukurannya 3x3, relunya activation. Di sini kita layer.pattern meratakan pattern hasil konvolusi sebelum masuk ke dense layer. Di sini layer.dense 128 activation relu fully connect layer dengan 128 neuron dan activation relu. Layers.dropout dropout 50% untuk mencegah overfitting. Layer.dense trend generator.6 class activation softmax. Output layar dengan jumlah neuron, jumlah kelas menggunakan softmax untuk klasifikasi multikelas. Di sini kita compile optimizer Adam loss categorical cross entropy matrix accuracy model.summary. Oke, kemudian hasilnya seperti ini. Ditemukan 18.322 gambar belongs to 10 class. Juga menemukan 7.857 gambar belongs to 10 class. Model sequential. Total params sekitar 3.305.930 dan non trainable paramsnya 0. Oke, tadi ini untuk memproses data. Selanjutnya di sini kita men-training model machine learningnya. Kita melatih model CNN. History sama dengan model.fit. Proses training model disimpan dalam variabel history. Kemudian di sini trend generator data training, gambar dan label dari folder. Epochnya 10, melatih selama 10 epoch. Satu epoch sama dengan semua data dilatih sekali. Validation data test generator ini akan mengenerate data testing sebagai data validasi tanpa backprop. Di sini kita memvisualisasi akurasi training dan validasi. Kita import matplotlib pyplot sebagai PLT. Di sini akurasi pada data latih dan di bawahnya ini akurasi pada data validasi. Untuk titel atau judulnya namanya training versus validation accuracy. Untuk label X nya kita beri nama epoch. Untuk label Y nya kita beri nama akurasi. Valid.legend, kemudian grade nya true, kemudian tampilkan. Di sini kita tes YBreadProp sama dengan model.predict.test generator melakukan prediksi probabilitas untuk semua gambar di test set. Kemudian selanjutnya YBread sama dengan np.argmax YBreadProps axis sama dengan 1. Mengambil indeks kelas dengan probabilitas tertinggi sebagai prediksi final. True sama dengan test generator.classes. Label asli ground truth dari test set otomatis disimpan di generator. Di sini kita menghitung nilai F1 score secara makro, kemudian kita tampilkan F1 skornya. Di sini terlihat kita melatih selama 10 epoch 1, 2, 3 sampai epoch 10. Hasilnya seperti ini. Didapatkan F1 score dari model CNN 0,6005.
Kita lanjut ke B2 text classification. Pertama kita install widget, kemudian di sini kita import widgetnya, kemudian kita jalankan, maka hasilnya text classification dataset sebagai data testing. Kemudian lanjut ke soal B2A nya, text classification menggunakan classical machine learning. Di sini kita import beberapa library pandas. Kita biasa kasih variabel trend, df dan val df. Untuk trend df ini kita baca text classification dataset sebagai training, dan val di sini text classification dataset sebagai val. Untuk kolomnya ada label dan tweet, type-nya objek. Di sini kita memproses datanya from scalar feature extraction text import tf id vectorizer. Vectorizer sama dengan tf id vectorizer max features 5000 xtrand dan xfile-nya xtrand vectorizer.fit transform trend df sebagai tweet, xfile-nya vectorizer transform file dari tweet. Kemudian kita training y trend sama dengan trend label, ya file sama dengan file df label. Kita training di sini from scalar linear model import logistic regression. Model sama dengan logistic regression max iternya 1000. Model fit kita kasihkan xtrand y trend. Kemudian kita tes, kita hitung F1 score-nya, kemudian kita tampilkan. My F1 score untuk classical machine learning sama dengan 0,6375. Kita lanjut untuk B2B nya task classification using deep learning. Kita proses data di sini seperti biasa, import beberapa library, kita baca data CSV nya, kemudian kita pisahkan label dan teksnya. Di sini kita encode label menjadi angka. Di sini tokenisasi teks, tokenizer sama dengan tokenizer 6 words 10.000 OV token. Kemudian tokenizer.fit on text extract text. Ini kita padding sequence agar panjangnya seragam. Jadi panjangnya max length sama dengan 100. Kita masukkan variabelnya extend path sequence extend sec max length sama dengan tadi ini 100, max length-nya padding post. Untuk xfile path-nya juga sama. Kemudian kita training, kita import TensorFlow dan juga from TensorFlow class import layer models. Di sini kita bangun models BLSTM. Models sama dengan models.sequential layers.embedding input dim 10.000, output dim 128, input length-nya tadi max length 100. Ini kita lanjut, kita compile model.compile optimizer Adam loss sparse categorical concentricity matrix accuracy. Kita latih model dengan data training history untuk menyimpan data training. Model.fit extend path ytran ends epoch-nya 10, validation data kita masukkan xfile path dan yfile enc. Dan kita tes from scalar matrix import F1 score, import juga NumPy. Prediksi probabilitas ya breadprop sama dengan model .predict xfile path. Kita ambil kelas dengan probabilitas tertinggi. Kemudian kita hitung F1 score makronya dan kita tampilkan hasil F1 score yang didapat. Di sini F1 score-nya setelah kita latih 10 epoch, kita menemukan F1 score-nya 0,5814.
Dan yang B3 tabular data classification. Kita download dan siapkan dulu data yang harus kita download. Kita run. Untuk B3 nya classification using classical machine learning. Kita memproses datanya terlebih dahulu. Kita import beberapa library, kemudian kita baca datanya, tabular data classification dataset training. Untuk targetnya Y sama dengan DF credit score. Drop kolom yang tidak relevan atau hapus kolom yang tidak relevan. Salin agar aman. X clean sama dengan X copy. Kemudian sini numeric calls sama dengan ini untuk kolom-kolom numerik yang aslinya bertipe objek dan butuh dibersihkan. Kemudian bersihkan juga karakter non angka dan ubah ke float. Di sini replace 0 sampai 9 agar tidak float. Agar untuk diubah ke float. Kemudian tangani missing value dengan median. Xclean numericals sama dengan xclean numericals filna xclean numericals dot median. Di sini kita label encoding untuk kolom kategorikal. Kemudian kita split trend atau validation. Xtrend xval ytrend yval sama dengan trend test split xclean y test size 0,2 random state-nya 42. Di sini kita scaling scalar sama dengan standard scalar. Xtrend scale scalar dot fit transform xtrend xval scale scalar transform xval. Kita run. Kemudian kita training datanya di sini. Training modelnya di sini. From scalar ensemble import random forest classifier. Model 2 sama dengan random forest classifier and estimator 100 random state-nya 42. Ini pelatihan model, kemudian kita tes model machine learning. From scalar matrix import F1 score. Kita prediksi, kemudian kita hitung F1 score makronya, kemudian kita tampilkan. Didapatkan F1 score-nya 0,7548. Kemudian yang B3B-nya classification using deep learning. Kita proses, kita import beberapa library, kita load datanya. Kemudian kita hapus kolom. Seperti biasa, kita ubah. Kita bersihkan karakter angka dan ubah ke float. Tangani missing value dengan median, label encoding untuk kolom. Sama seperti yang tadi, kemudian kita training model machine learning-nya di sini. Import TensorFlow from TensorFlow.keras import layers models. Tentukan jumlah kelas uniknya, 6 kelas len panjang set ytrend. Jika target belum angka, maka di encode dulu. Kita masukkan library Escalan preprocessing import label encoder. Kemudian di sini kita model deep learning-nya MLP. Model sama dengan model sequential layers shape extend scale shape 1 layers dash-nya 128 rule-nya activation layers dropout 0 3 layers dash-nya 64 rule-nya activation layers dropout 0 3 layers dash 6 class activation softmax multiclass. Ini kita training. Ini history untuk menampungnya, variable history untuk menampung model.fit extend scale yaitu ends epoch-nya 20 batch size-nya 32 validation data xval scale yval ends verbose sampai dengan 1. Kemudian kita tes data, kemudian kita tes model machine learning di sini. From a scalar matrix import F1 score. Import juga NumPy. Kita prediksi, kita hitung F1 score-nya dan kita tampilkan di sini. Kita latih selama 20 epoch dan didapatkan F1 score-nya 0,1002. Kemudian lanjut ke clustering. Untuk C1 tabular data clustering.
Seperti biasa kita download dulu untuk datanya, kemudian kita pre-processing di sini, kita import beberapa library seperti pandas, kemudian kita load data, kita drop kolom jika itu ada yang nggak relevan, kemudian kita drop baris juga yang mengandung missing value, kita label encoding untuk kolom kategorikal, dan juga scaling data numerik. Untuk cluster data, kita from scalar cluster import commins, from scalar matrix import silhouette score, import juga matplotlib pyplot. Pertama kita elbow method untuk cari jumlah cluster optimal. Insert dia sama dengan parameternya kosong atau arraynya kosong, cluster range 2 11. Jadi kita membuat objek commins dengan jumlah cluster k. Commins sama dengan commins, l cluster sama dengan k random start 2 n init auto. Sini kita melatih commins pada data yang sudah diskalakan. Commins.fit xscale, kemudian menyimpan nilai inersia, jumlah kuadrat jarak antar titik dan centroidnya. Inertias.append commins.inertia. Kemudian sini silhouette score for k in cluster range commins and cluster k random start 2 n init auto. Menentukan cluster untuk setiap titik. Caranya label sama dengan commins.fit underscore predict scale. Kemudian kita menghitung silhouette score sama dengan silhouette score xscale labels. Kita simpan silhouette underscore score.append score. Untuk visualisasi elbow dan silhouette-nya, untuk judulnya kita kasih elbow method, fix size-nya 10 kali 4. X labelnya kita kasih nama number of cluster, untuk Y labelnya inersia. Untuk plt subplot 122 plt plot cluster range silhouette score marker S color orange. Kita untuk silhouette-nya kita kasih judul silhouette score. Untuk bagian X-nya kita kasih nama number of cluster, untuk Y labelnya kita score. Yang kita tampilkan. Selanjutnya clustering final dengan jumlah cluster optimal, misalnya 3. Optimal K sama dengan 3, commins final. Commins and cluster optimal K random start 2 n init auto. Udah simpan ke df clean jika mau. Df clean cluster sama dengan cluster labels, kita tampilkan df clean cluster value count dan juga df clean head. Hasilnya seperti ini. Jadi titik tekukan terlihat jelas pada angka number of clusternya yang 3 ini. Sini juga sama didapatkan seperti ini. Jadi untuk yang soal C1 ini, the appropriate method is commins clustering, optimal number of clusternya 3. Kemudian lanjut ke C2 image clustering. Seperti biasa kita download dan menyiapkan dataset terlebih dahulu yang kita download dari Kaggle. Kita jalankan. Setelah sudah jalankan, maka data animal zoo akan terdownload. Kemudian kita proses data sini, import beberapa library, kemudian path folder gambar, folder path sama dengan animal zoo. Kemudian kita load model mobile net v2 tanpa classifier, hanya untuk ekstraksi fitur. Kemudian kita simpan fitur dan nama file, kita load dan ekstrak fitur tiap gambar. Untuk file 6 kecil semua, and switch jpg png, image path os path join folder path file 6. Image untuk gambar di sini image open dibuka, convert RGB. Jadi untuk mengkonversi dari misal ada gambar yang warnanya tidak
ada, kita convert ke warna RGB. Yang kita resize gambarnya standar untuk mobile net 224 kali 224. Untuk image array, image to array image, kita preprocessing input sesuai kebutuhan mobile net. Image array sama dengan preprocess input image array. Kemudian tambahkan dimensi batch karena model aspect input dengan shape batch, height, width, dan channel. Kemudian kita ekstrak feature sama dengan base model predict image array. Kemudian kita ratakan flatten hasil fitur dan tambahkan ke list. Ini kita simpan. Hasilnya seperti ini sampai 100%. Nah, sampai 100%. Selanjutnya yang terakhir clustering. Kita cluster data di sini. eh, Jumlah cluster optimalnya kita gunakan optimal k sama dengan 4, kmin sama dengan kmins, and cluster optimal k random start 42 and init auto. Clusters sama dengan kmins fit predict feature. Kemudian kita gabungkan hasil clustering dengan nama file. Variabelnya result.pd data frame, file names cluster clusters. Kemudian kita tampilkan hasil 5 data paling atas dan muncul seperti ini. File name Rhino cluster 0. Kemudian file name title download cluster 2. Untuk nama file yang download 3, layan download 2, dan layan download trend 339.3. Jadi untuk yang C2 ini di abbreviated method is feature extraction menggunakan mobile net, v2, dan kmins clustering. Untuk optimal number of clusternya adalah 4. Oke, udah selesai. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.